Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, pada kesempatan pagi hari ini saya akan mengetengahkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, yang disahihkan oleh Imam Al-Albani, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berwasiat kepada kita, kepada umatnya, bagi siapa-siapa saja yang kepingin masuk surga tentunya ya. Bagi siapa-siapa yang kepingin dijamin masuk surga. Beliau bersabda, qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, atiullaha rabbakum. Amalan pertama yang harus kita lakukan adalah atiullaha rabbakum, yaitu kita diperintahkan untuk bertakwa ya, mentaati perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan larangannya. Kalau kita kepingin menjadi ahli surga ya, kita diperintahkan untuk bertakwa atau mentaati perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Mana-mana perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala mari kita laksanakan semaksimal mungkin. Mana-mana yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala mari kita jauhi sejauh-jauhnya. Takwa dan taat itu dua dimensi itu. Termasuk di antara takwa dan taat itu adalah setiap selesai melakukan ibadah kita harus khawatir, kita harus takut ya, apakah ibadah tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita termasuk orang-orang muqarrabun, orang-orang yang didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, ataukah kita ibadah tersebut tertolak sehingga kita termasuk minal mamkutin, termasuk orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Perasaan ini harus ada selesai Ramadan nanti, atau ketika kita buka puasa ya, kita harus takut, puasa saya tadi sudah diterima oleh Allah apa belum, puasa tadi sudah ikhlas apa ya, dan seterusnya. Demikian juga setelah sholat, setelah tadarus ya, setelah melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita harus mempertanyakan itu kepada diri kita. Itu adalah ruang lingkup takwa ya, ruang lingkup ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian amalan yang kedua adalah wasallu khamsakum, yaitu menegakkan sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu ini jangan sampai bolong ya. Sholat 5 waktu ini jangan sampai cacat, karena ini adalah amalan yang nanti pertama kali akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, akan diteliti di akhirat nanti. Ya, maka apapun kondisi kita, apapun kesibukan kita, ya, kita harus menyempatkan ya, sholat 5 waktu ya, dengan berjamaah. Ya, diupayakan seperti itu, sehingga kita termasuk orang-orang yang akan dijamin akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah wasumu sahrakum, yaitu berpuasa Ramadan. Puasa Ramadan itu juga demikian ya. Jangan sampai kita melewatkan bulan suci Ramadan ini ya. Jangan sampai kita melewatkan sehari pun untuk berpuasa, kecuali ibu-ibu karena memang ada hal-hal yang di luar kemampuan, yaitu kehendak Allah Subhanahu wa taala, bahwa wanita pasti setiap bulannya akan mengalami halangan tersebut ya. Terutama bagi laki-laki, jangan sampai apapun alasannya, jangan sampai bolong puasanya, kecuali pada perkara-perkara yang ditoleransi oleh syariat. Misalnya sakit parah
ya, atau sedang hamil atau sedang menyusui yang berat, ya, atau apa namanya bagi laki-laki ya, atau misalnya sedang safar yang berat, ya, dan perkara-perkara lain yang ditoleransi oleh syariat. Puasa ini harus kita jaga, ya. Puasa harus kita jaga, tidak hanya menahan makan dan minum, akan tetapi juga menahan diri dari lesan, ya. Juga bukan puasa balas dendam, artinya apa namanya tidak israf ketika berbuka, ya. Orang yang siangnya menahan makanan minuman yang halal, ya, tetapi malamnya memakan secara berlebihan yang diharamkan oleh syariat, itu seperti orang yang membangun rumah dengan merobohkan seisi kota, ya. Jadi ora cocok membangun sebuah rumah merobohkan seisi kota, ya. Ini juga apa namanya bagaimana cara kita menjaga puasa, ya, itu juga harus diperhatikan. Kemudian yang ke berapa tadi? Keempat, ya, wa adu zakata amwalikum. Kalau kita pengen termasuk orang-orang yang dijamin surganya oleh Allah SWT, adalah menunaikan atau membayarkan zakat, ya, mengeluarkan sebagian produktivitas kita, penghasilan kita di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus sadar bahwa apa yang kita terima itu bukan seluruhnya hak kita. Ada rezeki orang-orang lain yang dititipkan kepada kita, rezeki orang-orang yang lemah, ya, orang-orang yang kekurangan. Karena merekalah kita masih dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena merekalah kita diberi rizki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innama turzakuna, ya, sesungguhnya kalian masih diberi rizki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah li fuqaraikum, ya, li du'afaikum. Kita masih diberi rizki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah karena orang-orang lemah yang ada di sekitar kita. Maka ada hak mereka yang harus kita tunaikan. Yang sudah mampu membayar zakat, yang belum mampu, ya, membayar infak namanya. Sama, ya, wajibannya sama, tapi istilahnya aja dalam syariat yang berbeda. Ada yang namanya zakat, ada yang namanya infak atau sodako. Tapi semuanya adalah mengeluarkan dari produktivitas kita untuk orang-orang di sekitar kita. Itu kalau kita ingin dijamin oleh Rasulullah SAW termasuk calon-calon penghuni surga. Kemudian yang kelima, ya, setelah menunaikan zakat ada wa'atiu za amrikum, ya. Yang kelima adalah taatilah pemimpin-pemimpin kalian, ya. Pemimpin di sini adalah otoritas pemerintah, ya. Orang-orang yang mengurusi urusan kita. Kadang-kadang kita nggak merasa bahwa kita ini diurusi oleh orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengurusi urusan-urusan kita. Kita diperintahkan untuk mentaati mereka, bahkan ketaatan kepada mereka sama dengan ketaatan kepada Allah dan kepada Rasulnya, ya. Mereka adalah ulil amri yang mendapatkan limpahan tugas untuk mengurusi kita pada masalah-masalah publik tentunya, ya. Nah, apalagi di akhir-akhir Ramadan seperti ini biasanya rame, gitu ya, rame. Maka berkaitan dengan itu saya mengingatkan wasiat Rasulullah SAW ini. Mari kita kalau ingin menjadi calon penghuni surga, kita taati pemimpin-pemimpin kita pada urusan-urusan publik yang diatur oleh agama. Di antara
perkara yang harus kita taat kepada pemerintah itu adalah pada urusan apa misalnya? Zakat. Zakat itu sebenarnya adalah hak dari waliul amri. Ya, amil zakat itu adalah harus orang atau lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah. Ya, zakat itu tidak boleh langsung diberikan gitu ya. Nanti akan tumpang tindih nanti ya. Daerah Bindar nanti akan tumpang tindih. Ada mungkin orang satu dapat zakat 30 dari 30 tempat saja. Karena nggak diatur oleh pemerintah. Ya termasuk Yaumi ini termasuk lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah. Lembaga amil zakat ini sudah resmi secara nasional. Ya. Kemudian urusan apa lagi yang menjadi hak pemerintah yang sedang kita ributkan ini loh, masalah awal Ramadan, masalah hari raya, sama masalah manasik haji tanggal 1 Dzulhijjah. Itu adalah otoritas pemerintah. Kita harus paham bahwa syariat Islam ini ada yang wilayah individu, namanya fardu ain. Ya. Namanya fardu ain, syariat yang bisa dilakukan secara individu. Ada syariat yang minimal 2 orang baru bisa dipraktekkan, misalnya jual beli, pinjam meminjam, ya, apalagi utang piutang, itu minimal 2 orang. Kalau 1 orang nggak bisa, utang piutang 1 orang nggak bisa. Ada yang syariat yang harus ditegakkan, ya, baru bisa berjalan kalau urusan satu keluarga, misalnya pernikahan, ya, antum waris, itu satu keluarga, nggak bisa dilakukan secara individu. Ya. Ada yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat atau jamaah, misalnya sholat berjamaah, ya, sholat Jumat, termasuk sholat berjamaah semua. Dan ada ibadah yang boleh dilakukan dalam lingkup kenegaraan, masalah agama yang diatur oleh negara. Seperti tadi ada zakat, ya, ada urusan Ramadan, ada urusan hari raya, ada urusan 1 Dzulhijjah berkaitan dengan manasik haji. Tidak boleh setiap orang menentukan sendiri-sendiri. Ya. Tidak boleh satu ormas menentukan sendiri-sendiri. Ini sudah menjadi ijma ulama, baik madhab Imam Malik, madhab Abu Hanifah, madhab Imam Syafi'i, madhab Imam Ahmad, menyatakan bahwa 3 perkara ini tidak sah, ya, tidak sah, ya, dilakukan sendiri-sendiri, tidak sah menggunakan hisab. Ini sudah menjadi ijma ulama ahlu sunnah wal jamaah. Kalau nggak percaya nanti dibaca kitab Tuhfatul Ahwadi. Semua Imam Malik mengatakan begitu dengan jelas, bahwa puasa Ramadan, hari raya, manasik haji tidak boleh ditetapkan dengan cara hisab. Sejak zaman Rasulullah jangan dikira nggak ada hisab. Waktu itu di antara tokoh-tokoh Arab banyak yang menguasai hisab. Memang masyarakatnya tidak paham hisab, tapi orang-orang elit-elitnya banyak yang ahli-ahli hisab, ahli-ahli menghitung. Karena ilmu hisab itu sudah berkembang semenjak zaman Yunani, jauh sebelum Masehi. Ya, jangan dikira yang bisa hisab itu orang sekarang saja, enggak. Ya, orang dulu pinter-pinter. Ya. Ulama-ulama kaum muslimin banyak yang pinter hisab. Ya. Tapi tidak digunakan untuk menentukan 3 ibadah tersebut. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah juga tegas menyatakan bahwa 3 ibadah itu tidak boleh ditetapkan dengan hisab. Ya, merujuk kepada para sahabat terdahulu. Syekh Utsaimin juga begitu. Aisyah
itu punya murid yang namanya Masruq bin Ajda. Aisyah punya murid yang namanya Masruq. Masruq ini adalah orang yang bisa hisab, muridnya Aisyah, seorang tabi'in. Ya. Al-Kisah pada tanggal 9 Dzulhijjah dia tidak puasa sendiri. Ya. Kenapa dia tidak puasa? Karena dia ragu-ragu. Menurut hitungan hisab, ya, yang dia katakan tanggal 9 itu adalah sudah tanggal 10 menurut hisab. Tetapi para sahabat, ya, pada era Abu Bakar, ya, baru melihat hilal sehari setelah hasil hisabnya si Masruq ini. Kemudian Aisyah bertanya, Masruq, kancamu do poso kok ora poso dhewe ngopo?" Gitu ya. Karena Aisyah ini meskipun wanita tapi ulamanya wanita gitu ya. Muridnya lanang-lanang wae, termasuk Masruq ini. Nah, si Masruq ya jawab, "Saya ragu-ragu Bunda Aisyah karena menurut perhitungan saya ini bukan tanggal 9, ya. Menurut hisab ini tanggal 10." Kemudian Aisyah menjelaskan, zaman Nabi nggak begitu, Sruk. Ya. Zaman Nabi menentukan 1 Dzulhijjah itu dengan ru'yatul hilal. An-nahru, ya, an-nahru yauma naharon nasu, ya, wal fitru yauma fataron nas. Mulai Sruk beragama itu menurut Rasulullah SAW, ini hadisnya marfu, ya. Nahr hari raya itu ya di hari rayanya manusia atas penetapan pemerintah. Berbuka juga demikian, bodoh juga demikian, Sruk. Bodoh itu ya hari dimana sawadul a'dham, ya, mayoritas kaum muslimin, ya, berhari raya. Jadi ojo nganggo hisabmu dewe, ya. Ini gak benar cara beragama. Itulah manhaj dari para sahabat, ya, termasuk Bunda Aisyah yang tadi menegur si Masruq yang menggunakan hisab, sehingga tanggal 9 yang kaum muslimin berpuasa dia nggak puasa karena menurut hisab Masruq ini itu sudah tanggal 10, karena hilal menurut penghitungan Masruq itu sudah wujud gitu ya, kayak sekarang yang dihidupkan kembali, ya, oleh salah satu ormas di Indonesia. Seperti itu. Demikian juga Ibnu Mas'ud pada suatu saat ketika haji di Mina, ya, Utsman presiden pada waktu itu memimpin sholat sholat duhur itu dengan 4 rakaat. Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud itu ulamanya para sahabat, protes sama Utsman, ya, "Wahai khalifah, saya itu yo pernah haji bersama Rasul. Beliau sholat di Mina ini 2 rakaat, artinya qashar, ya. Saya juga berhaji bersama Abu Bakar di Mina ini juga qashar. Saya juga berhaji bersama Umar di sini juga qashar. Lah kok ini Anda gawe agama sendiri, ini bagaimana? Ya, di Mina sholatnya 4 rakaat." Ya. Kemudian Utsman tetap tetap memimpin sholat berjamaah dengan 4 rakaat. Abdullah bin Mas'ud ikut bareng bar salam, ya cara cak ini kan digodho kancane. Dul, ki mau protes karo imam kok kowe ya melu. Ya. Apa jawabnya Abdullah bin Mas'ud? Ya. Jawabnya Abdullah bin Mas'ud hanya 2 kata, al-khilafu, ya, al-khilafu, adapun menyelisih pimpinan, ya,
itu sayyi'atun, itu adalah dosa, keburukan, ya. Artinya apa? Para sahabat itu takut untuk menyelisihi pimpinan, padahal jelas-jelas menyelisihi apa namanya, bagaimana Rasulullah SAW dan khalifah-khalifah sebelumnya melakukan sholat. Nah itulah, maka apa namanya, Syekh Albani berpesan kepada kaum muslimin, ya, di dalam apa namanya, di dalam kitab beliau, ya, silsilah hadis, ya, beliau mengatakan hendaknya kaum muslimin ini berhati-hati terhadap pandangan-pandangan syad berkaitan dengan penggunaan hisab sebagai penentu ibadah puasa, hari raya, dan manasik haji. Ini adalah menyelisih dari ijma para ulama salaf. Maka dari itu saya mengajak kita semua, mari kita kembali kepada manhaj ahlus sunnah wal jamaah. Beragama itu harus bermanhaj. Kalau tidak bermanhaj, ya, nanti setiap profesor menentukan apa namanya, teorinya masing-masing. Ya, seperti di Indonesia ini dikatakan kalau profesor itu kalau keluar madhab itu disahkan sebagai madhab yang baru, termasuk madhab wujudul hilal ini. Ini adalah apa namanya, hal yang baru yang hanya ada di Indonesia. Ya, semua otoritas falakiyah dunia, termasuk Muhammad Odeh, ya, nanti bisa dicari Muhammad Odeh itu apa, Muhammad Audah yang dipakai di Timur Tengah maupun di Inggris, itu menyatakan memang Pasifik dan Asia Tenggara itu memang visibilitas hilal, ya, tidak bisa dijamin, ya. Artinya memang visibilitasnya masih rendah, ya. Baru bisa dilihat itu di Asia Selatan, Timur Tengah, dan ke sana, ya. Timur Tengah, Eropa, Afrika, Amerika itu bisa melihat hilal. Dan memang nggak apa-apa seperti itu. Ya, setiap orang itu harus mengikuti matlak negaranya masing-masing. Pasifik dan ASEAN memang nggak terlihat. Kemudian juga YALOB, ya. YALOB itu juga otoritas falakiyah dunia yang dipakai di apa namanya, YALOB dan Wagner itu dipakai di Eropa daratan. Itu semuanya menyatakan bahwa Pasifik dan Asia Tenggara itu belum bisa melihat hilal, ya. Maka dari itu mari kita pada masalah ini, ya, tidak usah adu teori lah. Kalau adu teori semua orang punya teori. Kita harus mengikuti manhaj ulama salaf, manhaj para ulama salafus soleh, bahwa urusan tiga ini itu haram hukumnya menggunakan hisab berdasarkan apa yang dinyatakan oleh para ulama madhab, ya, terutama yang paling keras adalah Imam Malik, kemudian ulama-ulama mutaakhirin, ya, seperti ulama apa namanya, Syekh Utsaimin, ya, Syekh Albani, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, semua mengatakan hal yang sama, bahwa kita harus patuh kepada para pemimpin kita, ya, yang dijamin oleh Rasulullah SAW, wadkhulu jannata rabbikum. Kalau sudah bisa mengamalkan 4 hal ini tadi, ya, maka jaminannya adalah kita masuk surga, ya, di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.